Satu mimpi buruk, so kita akan langsung masuk saja ke dalam Land of Dawn untuk game kita yang pertama antara Dewa United Eve menghadapi RRQ Mika. Yup. And Coleus have the information for you guys. So Olim Trini is cheering along with you. Knowing that having the right mindset is the key, mood plays an important role in investing too. Check it out yourself when venturing into the world of financial knowledge with Olim Trade. And disclaimer, Olim Trade is a foreign broker licensed by VFSC. Lacking investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, thank you Coleus. Sambil melihat kembali ke dalam Land of Dawn-nya, Ash mungkin di area early bakal lebih unggul karena dia punya range yang cukup besar ya. Ditambah lagi dia punya DPS yang lebih tinggi dibandingkan seorang Cecilian yang harus tunggu dari segi cooldown-nya. Tapi meski karena late game mungkin bakal berbeda. Begitu juga untuk Lele Pingkan, melihat dari last game performance-nya menggunakan sesosok lapu-lapu. Ini dia ngasih impact yang cukup besar. Meskipun ya dari segi damage mungkin 21.000 aja. Tapi dari segi zoning out-nya dia bisa ngacak-ngacak lebih dari 3 pemain. Itu yang ngebuat akhirnya power dari Lele Pingkan ini cukup mengerikan di dalam Land of Dawn. Karena dia tipikal ex-billionaire yang gak segan-segan untuk lawan 3-4 hero sekaligus ya. Loncat ke belakang untuk nge-buying time dan lain-lain. Tapi memang sedangkan dari Lumine ya, yaitu jungler dari Dewa, dia sempat pakai Pakito 312, 56% team fight participation dan damage-nya juga 44.000. Tandanya bahwa Lumine ini juga bakal mencoba untuk mendapatkan momentumnya untuk bisa mencari poin kill ketika team fight. Berbeda sekarang dia pakai assassin, tapi sekarang kita bakal melihat juga di area atas gerbong. Ternyata damage-nya begitu luar biasa, bahkan masih ada tarikan darah dan Livy hadir di posisi yang tepat. First Blood by Halo App berhasil di-secure sekarang oleh RRQ Mika dan tercipta sedikit space di area atas karena mereka butuh banget supaya turtle yang pertama kali muncul di dalam Land of Dawn ini bisa mereka set up dengan lebih cepat. Yap, cukup cosmic vision lagi ya, kayak cuman jebret gitu, langsung dihajar begitu saja. Dan akhirnya mendapatkan first blood-nya, dan itu poin penting sebenarnya bagi Lunox. Ketika dia berhasil snowballing, oh my god, Lunox itu bakal serem banget. Ya, turtle selain by Halo M sekarang udah dipegang oleh RRQ Mika. Runur berhasil menarik satu pemain tadi sebelumnya karena Lele Pingkan, tapi karena belum ada event stopper, belum ada di level yang keempat juga jadi agak susah. Zway menculik juga karena purple buff ini ngebuat Lumine nggak punya banyak resource dan dia harus segera melarikan diri. Tapi masalahnya damage udah mulai masuk lagi dan hilang sudah di tangan seorang Zway. King's Calling akhirnya bisa dibuka tapi Run terkena damage dari seorang Zway, sakit banget. Lele Pingkan masih coba untuk mengejar tapi nggak boleh terlalu jauh, masih ada spear yang bisa dibuka oleh seorang Run dan gerbong akhirnya bisa melepas dirinya dari kejaran pemain RRQ Mika. 2 poin kill ya diamankan, beda 2000 gold di menit yang kedua. Ini bukan merupakan berita yang baik nih sebenarnya buat Dewa United Eve. Gimana caranya mereka menahan gempuran? Terutama lihat nih, Zway-nya pun langsung ngakal main di area jungle lawan. Dan Retribution ya baru saja digunakan sama seorang Zway. Wah, dipaksakan sepertinya untuk sekarang ya nge-trigger seluruh resource yang dimiliki oleh Dewa United Eve. Mereka pengen coba maksimalin untuk early game ya. Meskipun di sisi mid lane ini bakal agak susah ya melihat Livy yang butuh item-item penetrasi nantinya. Tapi kalau ngeliat ke arah sisi lainnya, ini Fredrin bakal powerful banget di area early game. Jadi untuk turtle yang kedua menurutku masih bisa diamankan oleh RRQ selama nggak ada pertukaran eliminasi yang bisa dilakukan oleh Dewa United Eve. Masih maksudnya bermain secara sabar ya, walaupun sebenarnya di late game ya mereka masing-masing kuat lah. Lunox di late game kuat, tapi Cecilian juga yang digunakan sama Miro juga kuat gitu kan. Jadi memang ini pertempuran kesabaran, timing, dan lihat ya, udah mulai berbahaya nih. 4 hero, flicker ke depan, di Divine Judgment langsung ditembakkan dengan Biru begitu saja, dan Miro pun langsung hilang teman-teman. Wah, Livy juga udah ready ya di area belakang, dia tahu escape tool seperti apa yang bisa dimaksimalkan dan sekarang dia kehilangan nyawa ditambah kehilangan flicker juga untuk seorang Miro. Meskipun dia bisa kembali dengan cepat, tapi flickernya harus dia tunggu untuk melakukan escaping lagi. Lumine sekarang bisa ngedapetin ke arah purple buff-nya tanpa adanya gangguan sama sekali, berbeda dengan menit-menit sebelumnya, tapi untuk turtle ini bakal ditukar sepertinya ke arah orange buff dari milik RRQ Mika Turtle Camp presented by Olim Trade. Yap. Tanpa ada gangguan karena memang terjadi trading aja dari Hayabusanya Lumine ya. Dia mencoba untuk ambil orange buff aja. So Turtle Lane presented by Halo App didapatkan oleh teman-teman RRQ Mika. Dan memang gini, dari Uranus dia mencoba untuk main bundle ya. Memang tradingnya juga dari Hayabusanya Lumine juga mencoba untuk ambil arah orange buff, tapi bisa aja diambil lagi nih karena pergerakan dari Zway dia nggak mau pulang. Dia masih ada di area jungle mirip Dewa United. Iya, dia nggak mau rugi karena setelah dapetin turtle dia pengen dapetin keuntungan yang banyak, dan lagi-lagi Runun bakal coba untuk menjadi target utama. King's Calling dibuka dan damage dari seorang Ashe masuk semua. Livy yang lagi-lagi dapetin untuk eliminasinya, bakal Livy masih bisa selamat. Zway yang kali ini bakal coba untuk menukar efek tahun
yang masuk dan tinggal di follow up dengan damage hilang, sudah double kill di tangan seorang Livy. Masih bisa ngebuka Brilliance of Order-nya sehingga masih bisa menyelamatkan diri dan Sway pun bisa menggunakan Lucrecia. 3 pemain hilang dengan satu momentum yang dibuat oleh RRQ Mika. Ini jadi kerugian yang luar biasa karena nggak cuma eliminasi, mereka dapetin outer turret bagian bottom lane, mereka dapetin juga orange buff seharusnya di tangan seorang Sway meskipun udah nggak ada retribution ya, tapi nggak ada gangguan yang berarti untuk seorang Sway. Dan Livy semua yang dapat lagi, ini bahaya sih. Lunox dikasih makan di early game, bakal sakit banget nantinya karena nanti item-item unggulannya itu bakal lebih cepat jadi. Apalagi kalau dia misalnya dia pakai emblemnya emblem mystery shop kan. Sorry, namanya sekarang bargain hunter. Oh udah gitu. Iya udah beda. Bargain hunter itu bakal lebih kayak diskonnya 5% untuk itemnya dan itu bakal membuat dia lebih sakit lagi. Tapi memang butuh permainan kesabaran sih sebenarnya dari Dewa. Kayak mereka butuh main long game gitu loh. Kalau memang mereka baru bisa in action karena terlalu banyak scaling yang kalau lihat juga dari teman-teman Dewa. Iya, masih possible banget. Apalagi kalau kita ngomongin defensive high ground pun mereka sangat amat kuat seharusnya dengan ngebawa Cecilian di tangan seorang Miro. Dan mereka juga punya efek stopper yang cukup banyak. Ada King's Calling, ada Mystical Field. Dan nanti kalau misalnya on time bisa digunakan dan dimaksimalkan. Tapi sekarang saya tertarik lagi, Yogoi mendapatkan satu pemain turun-turun dan di follow up dengan damage shutdown dari seorang Zway membantu Ash banget. Untuk akhirnya dia bisa ngedapetin eliminasi. Livy lagi-lagi hadir di sisi yang lain memberikan damage yang besar banget. Dan Miro juga bisa ditumbangkan, begitu sakit. Livy baru menit yang ke-6 tapi dia bisa langsung melakukan instant kill ke arah seorang Miro. Yap. 5 kill point, 1 assist menit 6 berarti 1 KDA per menit ya. Sampai kita lihat tadi Turtle Camp presented by All In Trade. Ini harusnya bakal diambil lagi sama teman-teman dari area Kimika. Tapi mereka mau ngambil outer middle turret terlebih dahulu nih ya. Dimana Run udah menggunakan concealnya, tapi terkena taunting dari Zway. Dia harus menjaga jarak, Spear of Justice yang nggak connect dan outer middle turretnya pun hancur. Oke, menuju ke arah Turtle sekarang sudah mulai dicicil, tapi dari seorang gerbang mau nggak mau harus melakukan cutting ke arah wave minion terlebih dahulu supaya setidaknya Dewa United punya sedikit space lah untuk ngedapetin setidaknya jungle di area semak-semak yang mereka miliki. Masalahnya sekarang Yogoi dan juga S sudah langsung melakukan penculikan. Dan Turtle Lane dari RRQ Mika, Turtle Lane by Halu F juga terjadi barusan. Dewa United belum bisa melakukan pertukaran apa-apa. Posisi dari lane pink kan sudah mulai terlihat kali ini. Mencoba untuk melakukan clearing ke arah wave minions terlebih dahulu di area top lane supaya nggak ada turret sama sekali yang bisa dapatkan. Tapi di sisi lain tertarik lagi, Kyogoi kembali membuka Divine Judgment-nya, menghilangkan seorang Miro 4 kali ditumbangkan sebagai Cecilian. Ini nggak ada stuck-nya sih yang bisa diamanin. Ini kalau dibiarkan terus-terusan kayak gini ya, bakal terjadi perfect game gak sih? Ya kan, ini bakal bisa dibilang dapat perfect game tanpa turret hancur, tanpa kill. Tapi lihat ini ya, ada trivia dari Yogoi, dari Trini trivia. Jadi Yogoi adalah satu-satunya player yang belum pernah pindah ke tim lain semenjak pertama kali bermain di professional scene. Wow, loyal banget nih. Setia adalah kunci. Nah itu yang buat cari pacar, Yogoi masih single gak sih? Siapa tahu ya kan ada yang pengen ngegebet Yogoi. Sama tim aja setia. Gimana sama pacarnya? Cuas! Nah, ini boleh ya dikasih tahu informasi-informasinya. Sambil melihat juga dari Arkimika yang sudah mulai melakukan satu pressure ke bagian bottom lane-nya. Run diusir supaya Ash bisa leluasa ngedapetin satu inner turret di bagian bottom lane. Dan begitu juga di sisi mid lane-nya Ash sudah dapetin Husklaw. Semakin berbahaya lagi. Athena Shell di tangan dari seorang Slay udah sangat akan menutup potensi dari Miro-nya sekarang. Inner turret berikutnya ditarik lagi di Divine Judgment, hilang sudah ke arah Run. Satu persatu ya, terus diculik. Gold difference makin jauh, beda 8.000. Gold menit ke-8, so ini 1.000 gold per menit. Ini benar-benar owning banget dari RRQ. Dan kalau terus seperti ini yo, it's gotta be one-sided game gak sih? Iya. Jauh banget. Miro ketinggalan 3 level dibandingkan seorang Ash. Karena kita ngomonginnya ke sisi gold lane ya. Begitu juga dari segi goldnya udah kelihatan banget. Tadi seperti bahas sama Kolios. Gerbang sekarang udah mulai terjebak kali ini. Bertemu dengan seorang Ash. Ada yang bisa nge-cut seharusnya entah itu dari Lele Pinkan maupun dari seorang Zway untuk pergerakan gerbangnya. Tapi ternyata bakal dilepas begitu saja. Nggak terlalu worth it untuk membuka resource hanya untuk menumbuhkan gerbangnya. Lord sudah mulai muncul untuk Lord yang pertama. Lumin setidaknya udah bisa ngedapetin satu auto turret juga di bagian bottom lane. Atau bahkan bisa dapetin ke area inner, setidaknya nyicil aja karena pertukarannya juga cukup mahal, yaitu ke arah Lordnya. Dibantu juga sama seorang gerbang di bagian bottom lane. Apalagi ya seperti kita tahu ya, Lord beserta Lunox itu bakal cepat banget untuk habis, tapi ya untungnya terjadi pertukaran lah. Kayak mereka tahu untuk kontes dengan gold difference seperti sejauh ini gitu loh, kayak bisa sih. Ya it's gonna be impossible, yang ada malah lawannya dapetin Lord dan plus point kill. Gitu kan, ketika ada hero yang tumbang, jadi mereka mau coba tukar objektif aja. It's a nice macro lah, seenggaknya terjadi sedikit pertukaran dan mencoba untuk mengejar ketinggalannya.
Betul, tinggal sekarang dari Alchemica apakah mereka bisa masuk lebih jauh lagi dengan Lord yang ada karena defensive high ground yang kuat. Apalagi kalau kita ngomongin ke arah itemization, ya ini Sasilion dengan adanya satu Clock of Destiny dan juga Lady Trajan masih belum cukup ya. Dia butuh setidaknya Divine Glaive atau mau ambil ke arah Ice Queen juga nggak masalah. Suhunya tertarik kali ini, Kick-Skull-nya udah ada juga tapi damage-nya lihat gak ada yang masuk setelah banyak banget efek stopper yang dikeluarkan oleh Dewa United If. Udah habis resource-nya sekarang dan juga dari seorang Livy-nya bakal coba untuk langsung maju ke bagian depan mengincarkan seorang Miro lagi dan Miro lagi yang selalu menjadi pusat perhatiannya. Shadow Kill dibuka mencoba mengincarkan pemain Alchemica. Livy-nya akhirnya bisa ditumbangkan, pembalasan dendam yang cukup mantap akhirnya terjadi kali ini. Elimination pertama di menit yang ke-10. Ini bukan hal yang baik sebenarnya, tapi setidaknya mereka bisa menukar base turret yang harus hilang dengan satu eliminasi. Tadi sebenarnya terlalu terburu-buru ya untuk masuk ke Livy dan juga Gyogoi. That's why tadi Dewanya juga mendapatkan sedikit advantage karena banyak banget resource yang dikeluarkan. Kayak Livy harus ngebuang flicker, begitu juga dengan Gyogoinya. Terutama Livy langsung Brilliance of Order kan tadi di depan. That's why nggak ada escape ability lagi dari seorang Lunox yang membuat Lunoxnya masih bisa survive dan langsung dihukum oleh teman-teman dari Dewa United If. Ini Dewa harus nungguin momen kayak gini sih, terutama dengan adanya Minsittar. Sebenarnya Minsittar itu adalah hero terbaik untuk bisa melakukan counter setup. Ya, ini dia sudah mulai dicicil juga perlahan tapi pasti bagian damage yang masuk, tapi ini nggak berimpact terlalu besar untuk Alchemica. Malefic Roar di tangan seorang Ashe, gerbong pun harusnya udah bisa di meltdown. Sekarang dengan adanya Malefic Roar ditarik juga dengan Divine Judgment, hilang sudah menghadapi 3 pemain yang memang posisinya nggak terlalu baik untuk seorang gerbong pergi sendirian terlalu jauh. Tapi masih ada split push yang masih akan diusahakan juga oleh seorang Lumi di bagian bottom lane-nya. Sementara Alchemica bakal coba untuk ngedapetin satu base turret berikutnya di area top lane. Satu-satu ya, mereka benar-benar ngincer, rontokin semua base turretnya, bahkan Black Dragon Form sudah mulai mengudara. Ai Captain, tapi belum ada target, hanya untuk men-zoning out teman-teman dari Dewa United If. Dan kayaknya sih mereka harus nungguin lagi momentum satu Lord lagi. Lihat base bottom turret di bawah. Apakah bakal hancur gerobaknya walaupun sudah sekarang satu lagi ternyata belum hancur. Hampir gerobak menjadi MVP. Tapi itu mahal banget juga loh buat Dewa United If ketika mereka udah bisa nembus sampai menyentuh base turret di bagian bottom lane-nya. Nah, Miro sekarang udah pegang Divine Glaive. Kalau ini di extend lebih lama lagi, Miro bisa dapetin item yang lebih banyak. Dan nantinya combo-combo yang diharapkan dari Dewa United If sesuai dengan planning mereka itu bisa berjalan dengan lebih lancar lagi. Dan kuncinya adalah dari Alchemica, mereka harus dapetin Lord yang sekarang dengan wave minion yang bagus juga. Karena kalau misalnya mereka terlalu fokus ke arah Lord-nya, inner turret di area top lane, bahkan mungkin sampai ke area base turret, itu bisa aja diamankan lagi oleh Dewa United If. Untungnya dengan ngebawa Lunox ini bakal menjadi game yang cepat untuk dapetin karena Lord-nya. Lord slain by Halo App. Fleeting time sudah ada di tangan dari seorang Gyokoi bersama Handsome Strike di tangan seorang Ashe. Yap. Jadi mereka bakal mencoba untuk lebih agresif lagi sih ini harusnya ya. Udah ada via fleeting time dari Gyokoi, otomatis dia bakal mencoba untuk menarik siapapun yang kelihatan. Gak peduli ya pakai itu si gerbong kek, si run kek gitu loh. Pokoknya tarik dulu aja gitu kan. Supaya nanti bisa di follow up, terutama kan kombonya dengan Lunox seperti yang tadi Nevin bilang pas ketika udah draft pick gitu loh. Lunox itu adalah salah satu hero follow up yang bagus banget untuk combo dengan Kaja karena dia bisa instant kill siapapun gitu. Seperti dia ya, Lordnya udah mulai masuk ke area base milik dari Dewa United If. Black Dragon Form juga sudah mulai di pop up. Lordnya masih cukup santai untuk kebukin base-nya, tapi lihat oleh Tingkan mencoba untuk menahan dua hero sekaligus. Petrif aja digunakan dan di belakang sana ada Shadow Kill menuju ke arah seorang Ashe. Ashe masih survive, bahkan Husklow-nya aktif banget di mana gerbong langsung dihajar begitu saja. Adanya Downing Light tapi sepertinya belum terlalu berimpact karena Ashe masih bisa survive. Lumine menunggu kuat Shadow-nya, menghabisi minion yang datang terlebih dahulu dan RRQ sepertinya apakah mereka harus mundur atau menunggu lagi momentum lainnya karena Lumine dia berhasil untuk langsung diajar. Ashe pun masih bisa survive tapi hati-hati terhadap back impact, masih ditarik dengan Divine Judgment. Base yang terbuka lebar, nggak ada minion lagi. Lucrecia-nya langsung diajar dengan adanya Rainer Sapati dan akhirnya Alchemica take the game 1 beserta double kill by All in 3. Wow,